Selamat siang warga belajar PKBM Muara Timur, sahabat kesetaraan, di mana saya Catur Agus Sarento, Ketua PKBM Muara Timur akan menjelaskan tentang digital marketing, yaitu mata pelajaran kewirausahaan, salah satu mata pelajaran umum. Nah, di mana modul pertama tentang pengenalan pemasaran digital, paket C. Nah, mungkin kalau bicara digital untuk saat ini kita sangat familiar ya. Jadi setiap mungkin para sahabat, para warga belajar yang ada di mana aja, mungkin sekarang kita mungkin menggunakan Android. Nah, itulah makanya kenapa kita pentingnya dalam arti tentang pemasaran digital atau digital marketing. Next. Kenapa sih kita perlu dalam pemasaran digital? Nah, di sini bahwa dalam data pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 itu meningkat 11% dengan total jumlah dari 175 juta menjadi 202,6 juta pengguna. Nah, otomatis dengan tersebut perlu diimbangi dalam pemrograman kita. Hal tersebut dikatakan oleh Dirjen Aptika Samuel Penerapan dalam webinar Siberkreasi Mahasiswa Indonesia Makin Cakap Digital Jumat 10 bulan 9 2021. Itulah bahwa populasi manusia yang ada di Indonesia itu adalah 27,4,9 juta. Nah, penggunanya Android di Indonesia itu 202,6 juta, dan jadi kan peluang dalam pemasaran suatu produk, suatu barang sangat efektif dan sangat memang dibutuhkan. Oleh karena itu, maka keterampilan dasar ini buat warga belajar PKBM Muara Timur itu sangat diperlukan dalam untuk melengkapi aktivitas kita. Next. Nih, sedangkan di dunia maya ataupun di dunia sosial media, mungkin sahabat warga belajar Muara Timur kita tahu ya bahwa sosial media itu ada apa aja? Satu, ada Facebook, ada WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, Line, terus LinkedIn, Pinterest, dan chat. Nah, itu adalah salah satu beberapa item yang ada di media sosial yang ada di Android kita. Oleh karena itu, kalau seandainya kita tidak memanfaatkan yang baik dan bijak dan memang sebagai suatu peluang untuk kita bisa berkreasi, berkreatif, atau bisa mendapatkan cuan, bahasanya akan mendapatkan uang dari handphone Android. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama untuk mendapatkan belajar bersama-sama gimana cara memanfaatkan media sosial ini dengan bijak dan baik dalam pemanfaatan digital marketing. Nah, terus dalam penggunaan media sosial di Indonesia, yang pertama itu ternyata YouTube. Mungkin sering ya buat kita semua warga belajar sering kita menggunakan YouTube. Nah, jadi efektif juga dengan media sosial YouTube kita memasarkan produk kita. Nah, karena memang dalam di sini YouTube penggunanya paling pertama. Yang kedua yaitu adalah WhatsApp. Nah, WA ya atau WhatsApp. Nah, yang ketiga Facebook, yang ketiga Instagram, yang keempat Instagram, yang kelima Twitter, yang keenam Line, selanjutnya Facebook Messenger, terus LinkedIn, terus Pinterest, terus WeChat. Terus itu menurut data.com ya sumbernya ya. Nah, terus dalam populasi Indonesia sebanyak 4,9 juta jiwa, waktu yang dihabiskan oleh orang Indonesia itu per hari rata-rata yaitu 8 jam 52 menit untuk penggunaan aktif sosialnya mencapai 170 juta. Artinya jumlah pengguna media sosial di Indonesia dengan YouTube, WhatsApp, Instagram, dan Twitter itu 8 jam 52 menit. Bayangkan apa nggak peluang? Artinya di waktu kita memperkenalkan suatu produk kita ataupun dengan kita punya usaha,
kan luar biasa. Itulah kenapa pentingnya kita dalam pemahaman di dunia digital untuk memanfaatkannya yang bijak. Next. Nah, ini kan pemasaran digital atau digital marketing itu, nih ya, kalau pemasaran digital sebenarnya itu grafiknya sangat sederhana. Satu konsep pemasaran modern dengan memanfaatkan fasilitas internet. Nah, arti tinggal kita modal internet sama modal smartphone atau handphone atau Android atau apa namanya komputer, kita udah bisa memulai sesuatu memanfaatkan digital marketing kita ataupun memanfaatkan digital barang kita. Nah, sebenarnya nggak cuma modal itu aja, ada kita Facebookan, bahasa status malah yang ngatain orang, ataupun seandainya kita apa namanya melihat video-video yang kurang baik gitu kan, jadi kita malah buat konten sendiri yang memanfaatkan untuk digital marketing kita. Karena apa peluangnya tadi itu, bahwa YouTube itu nomor pertama penggunanya, kedua WhatsApp gitu kan. Jadi bedanya mungkin kalau yang lama promosi dalam dirinya lama itu ataupun sebelum adanya era digitalisasi ataupun sebelum adanya sekarang udah besar ya Android itu mungkin masih menggunakan media massa. Nah, seperti apa namanya televisi, terus pakai toa keliling mungkin dulu itu ya. Artinya terus apa namanya surat kabar, radio. Sekarang itu udah sangat canggih. Mereka udah menggunakan cuma hanya satu Android, colok ini kan ilustrasinya, colok ke komputer, menggunakan Android, manfaatkan yang ada di dalam Android, nyala, mulai. Dan kita mempromosikan suatu produk kita yang akan kita promosikan. Itulah pengertian tentang masalah digital atau pemasaran digital. Next. Nah, mungkin itu salah satu strategi pemasaran digital. Jadi yang alat dan barangnya mungkin kita cuma hanya alat fisiknya itu ya, kita punya ada internet, punya smartphone, dan juga ada namanya apa namanya komputer. Kalau yang ada komputer, ya udah itulah. Jadi langkahnya tadi itu sangat mudah pengertiannya. Seperti itu ya, kita ada jaringan internet, terus ada alat smartphone, udah kita pasarkan. Tapi yang paling sulit adalah di waktu pelaksanaannya karena kita dibutuhkan konsistensi. Konsisten. Nah, tapi dengan itu kita promosikan bisa sampai ke luar daerah, bahkan ke luar negara. Itulah strategi pemasaran digital kita. Nah, untuk selanjutnya itu ini ya, di teknologi mungkin konten marketing, di sosial media, terus email marketing, SEO dan campaign. Artinya sosial media tadi sudah dijelaskan ada beberapa item itu. Ini nanti pemateri ke selanjutnya di mana bikin konten secara masing-masing konten ini untuk campaign-nya. Selanjutnya, nah inilah salah satu cerita sukses orang bisnis online yang ini ada sumbernya, mungkin baik smart. Nih ya, link YouTube-nya tentang kisah sukses bisnis online. Nah, mungkin lihat videonya, tolong dilihatkan videonya. Nanti saya lihatkan videonya. Tolong simak videonya ya buat para warga belajar PKBM Muara Timur. Nggak apa-apa, aku nggak ngerti. Kita dilahirkan dari keluarga miskin, itu takdir. Tapi kalau kita ingin hidup dengan sukses, itu adalah pilihan. Dan sedangkan pilihan saya, yaitu tadi saya hidup sukses di dalam dunia ini. Halo, perkenalkan nama saya Delta Heci Chandra Pratiwi. Saya owner dari Hemnesus Buy dan Delva Chip Store. Dan untuk alamat saya di Surabaya.
Jadi saya memulai bisnis ini pada tahun 2010. Waktu itu saya masih pacaran sama suami saya, yaitu Mas Tom namanya. Kenapa dulu itu saya bikin usaha? Karena memang pada saat itu keuangan saya sendiri memang sangat-sangat di bawah rata-rata. Kebetulan saya sendiri adalah lulusan SD dan adik saya juga lulusan SD, dan saya bisa dibilang dari keluarga tunawisma atau bisa dibilang dari keluarga yang memang sangat-sangat tidak mampu. Karena pada saat itu orang tua saya, yaitu bapak saya itu seorang pemabuk atau penjudi yang bisa dibilang setiap hari itu selalu tengkar, selalu ada cekcok sama orang tua saya, dan itu berjalan sampai beberapa tahun gitu ya. Nah, karena utangnya sangat banyak sekali sampai ratusan juta, mau nggak mau orang tua saya, ibu, itu merantau ke Manado untuk menjadi pembantu. Dan adik saya masih kecil ikut ibu saya ke Manado. Lalu untuk bapak saya itu langsung merantau ke Papua, kayak cari apa sih namanya, tambang emas itu loh. Nah, cari tambang emas di situ. Nah, itu bertahan sampai beberapa tahun, antara 3 tahun sampai 4 tahun gitu. Nah, kenapa saya tidak memutuskan untuk ikut ke Manado? Karena saya berpikir saya ini punya potensi, harusnya saya bisa untuk melunasi utang orang tua saya. Saya ingin hidup ini itu sukses, karena yang dinamakan kita lahir dari keluarga miskin itu udah takdir. Tapi kalau kita pengen hidup dengan sukses, berguna banyak orang, berbagi sama orang, atau kita bisa membuka lowongan yang banyak, itu adalah impian saya. Dan impian saya menetap di Surabaya untuk survive dan bagaimana caranya utang-utang itu bisa terlunasi. Nah, alhamdulillah Mas Tom ini pacar saya, dia mensupport saya 100%, tapi dari situ saya selalu belajar bagaimana caranya hidup ini bisa lebih baik dan lebih baik. Saya sama Mas Tom itu satu visi misi, yang dimana pacarannya kalau bisa itu berguna, bermanfaat juga, ya nggak cuma sekedar pacaran, kita ketemu terus kita ke kafe dan lain-lain, kita makan habis-habisin uang, hura-hura, ngomongin teman. Enggak, saya pacarannya kalau sama Mas Tom itu seperti kayak saling memotivasi satu sama lain. Karena pacarannya itu satu visi misi, Mas Tom kan sebelumnya memang udah dagang stiker ya. Dia itu anak band di salah satu Surabaya, band metal. Terus saya ini sebagai penontonnya gitu. Terus kita pacaran karena Mas Tom ada potensi untuk menjual stiker itu, kok lakunya banyak ya gitu. Terusnya saya tuh akhirnya kayak tergerak untuk kayaknya usaha enak deh, karena dengan adanya keterbatasan atau adanya hutang-hutang ini kayak rasanya tuh ini gimana caranya biar hutangnya bisa selesai. Akhirnya Mas Tom mendorong saya untuk, kamu kalau bisa online shop, coba dari teman-temannya. Nah, kita itu dulu itu pertama kali jualannya di Facebook, terus kita pakai grup BBM kayak gitu. Nah, pada zaman itu yang jualan online kan masih kayak dikit banget pada tahun 2010 itu. Nah, pertama kali saya jualan itu yaitu saya jualan barang second hand, yang dimana jualan barang-barang flanel, terus baju-baju vintage, terus tas-tas vintage. Nah, pada saat itu karena barang second ini kan nggak bisa kayak di repeat order, jadi otomatis kita kayak ketergantungan. Tiap hari itu masih belum tahu besok itu ada barang apa, terus belum lagi harganya juga sering naik, dan kadang juga permintaan banyak, ternyata barangnya juga kosong. Nah, akhirnya saya berpikir untuk gimana kalau jualan sepatu-sepatu, yang dimana tapi sepatu-sepatunya yang bisa dibeli ecer maksudnya, karena pangsa pasarnya masih kurang gitu. Dengan berjalannya waktu ternyata online shop ini semakin besar, otomatis yang order semakin banyak dan banyak juga yang jadi reseller. Nah, karena memang online shop saya jalannya sangat luar biasa pesatnya, alhamdulillah beberapa tahun kemudian orang tua saya boyong ke Surabaya, dan hutang udah terlunasi, dan pada saat itu adik saya ikut sama saya untuk
membangun si online shop Handmade Susbai dan Del Fashion Store itu tadi. Jadi ketika kita bisnis itu kita sudah mempunyai rancangan yang dimana memang sebuah bisnis itu pasti banyak kegagalan ya. Dari orang sukses itu pasti 99% kegagalan. Yang penting kita selalu mencoba dan selalu introspeksi diri dan selalu inovasi. Nah kebetulan saya itu tipikal orang yang langsung take action. Saya mempunyai jurus A, saya langsung gunain jurusnya. Saya bukan tipikal yang mempunyai banyak jurus tetapi tidak saya gunakan gitu. Jadi kita memang tujuannya awal itu Handmade Susbai itu tidak ada labelnya karena kita pengennya white label yang dimana adalah kita mensupport atau menyuplai para grosir-grosir besar yang ada di Indonesia, contohnya kayak PGS, Tanah Abang, atau semacam pasar-pasar tradisional yang ada di seluruh Indonesia. Tapi dengan eranya sekarang ini ya, era online shop banyak sekali, kita tetap tidak menutup kemungkinan karena memang kita besarnya dari online shop atau dari sosial media, otomatis kita menyuplai banyak ratusan toko yang ada di Indonesia dan rata-rata itu semuanya anak-anak milenial semua dan mempunyai toko semuanya gitu. Nah kenapa tidak membuat merek sendiri? Karena kalau udah kita ngomong merek otomatis harganya lebih mahal atau lebih tinggi. Dan yang kedua kita mainnya quantity. Karena kita tukangnya banyak banget, otomatis saya nggak pengen tukang-tukang saya ini nggak ada kerjaan. Karena di dalam Handmade Susbai ini kita menggunakan UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau seandainya mereka nggak ada kerjaan, kita pun juga kasihan. Maka dari itu kita marginnya sangat sedikit tapi kuantitinya sangat banyak. Jadi kita dalam satu hari itu bisa menyelesaikan 7.000 sampai 8.000 dari tas, flat shoes sampai dompet dan semuanya kayak gitu yang ada di Handmade Susbai gitu. Kalau untuk sistem dari Handmade Susbai sendiri itu ada beberapa sistem. Pasti setiap perusahaan mempunyai sistem masing-masing ya. Kalau untuk sistem dari kita itu kita ada sistem kayak Excel, terus reseller, grosir, partai dan VIP. Dan di sini kita juga bisa request ekspedisi. Terus kita juga bisa request model-model yang bisa diinginkan yang nggak ada di Handmade Susbai dengan minimal order cuma 100 pieces aja. Dan itu banyak sekali yang request karena kan memang kita kan B2B ya, jadi langsung kepada business owner langsung yang dimana mereka memang sudah mempunyai database, yang sudah mempunyai data customer. Jadi mereka kalau order satu orang bisa sampai 2 mobil, 3 mobil, bahkan sampai 1 truk. Dan itu modelnya mereka pilih sendiri. Dan untuk kecepatannya 3 atau 4 hari dalam satu model udah pasti bisa. Untuk nama Instagramnya Handmade Susbai dan Del Fashion Store. Dan kalau untuk ID Shopee-nya sama juga di Del Fashion Store ataupun di Handmade Susbai. Untuk cara ordernya gampang banget, bisa melalui WhatsApp atau bisa melalui line ad. Ya, kalau untuk kedepannya kita kalau ngomongin bisnis kita selalu inovasi, apalagi kita ini di era digital ya, kita harus melek teknologi karena kalau kita nggak melek teknologi otomatis kita bakal ketinggalan. Apalagi yang saya jual ini adalah termasuk daripada barang red ocean yang dimana barang-barang fashion yang trendingnya itu cepet banget, 1 minggu sekali selalu berganti. Jadi kenapa kita harus butuh tim? Karena di sebuah perusahaan orang yang sukses itu pasti ada tim-timnya, di belakang-belakangnya itu pasti ada yang membantunya, orang-orang yang udah ahli di bidangnya. Karena kalau kita kerja sendirian kayaknya kita bukan Superman deh yang bisa cuma sendirian. Jadi orang sukses